pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Marta harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh dengan sukacita. Sudah siap belum mau memuji Tuhan? Sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari semua kita sama-sama duduk yang tertib, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu melindungi kami sampai hari ini. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu sukacita di dalam Engkau dan kami bertumbuh. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, walaupun sekarang masih dalam masa pandemi dan adik-adik semua hanya beribadah lewat online di rumah-rumah, tapi adik-adik tetap harus semangat ya, jangan khawatir. Karena apa Mbak Tera? Karena Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu melindungi kita. Ya, sama seperti pujian berikut ini, kita mau melihat bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian, burung pipit yang kecil. Tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan gandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan gandani. Tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan dandani. Pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan dandani. Pasti Tuhan dandani. Pasti Tuhan dandani. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wah, luar biasa ya. Di sini siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Angkat tangannya. Wah, ternyata masih semangat semua. Ya, di sini siapa yang punya teman dekat atau sahabat? Siapa yang punya? Angkat tangannya. Oh, ternyata semua punya sahabat. Ternyata. Oh, berarti di sini siapa ya yang kemana-mana pasti selalu pergi sama sahabatnya, main sepedaan sama sahabatnya, pergi kemanapun sama sahabatnya. Siapa? Oh, semua. Tapi ini ada satu sahabat kita yang selalu menemani kita. Namanya siapa? Namanya Yesus. Ya, betul sekali, namanya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama pujikan, ada satu sobatku yang setia. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Yang menghibur hatiku.
Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik masih semangat? Ya, setelah kita memuji Tuhan, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Bawa Hatiku. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh ya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita mau berdoa, adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami.
Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran. Berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang siap untuk Engkau taburi benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa bukan? Puji Tuhan. Nah, hari ini kita ketemu lagi, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita mau belajar dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang yang tidak gampang khawatir. Ya. Kita akan baca dulu di Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ayat ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama apa? Jangan khawatir, betul. Jadi apa? Jangan khawatir. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak punya kekhawatiran, tidak punya ketakutan apapun, ya. Contoh nih, mungkin ada di antara teman-teman nih khawatir, wah sekarang kan lagi zamannya corona Bu, di mana-mana. Saya takut, saya khawatir nanti kalau ketularan, mungkin. Atau mungkin juga, wah Bu, sekarang saya nih nggak bisa beli apa-apa, saya khawatir saya nggak bisa jajan lagi. Kenapa? Saya sekarang nggak sekolah, nggak dapat uang saku. Akhirnya ya saya nggak bisa beli-beli gitu. Atau mungkin ada yang khawatir, sekarang ini zamannya corona, orang tua saya udah nggak bisa kerja Bu, nanti saya makan apa, saya minum apa, saya pakai baju apa. Nah, itu adalah contoh-contoh apa? Membuat kita khawatir. Atau lagi, Bu sekarang kan nggak sekolah, saya takut saya nggak pinter, nilai saya gimana ya, kan belajarnya cuma di rumah, nggak ada bu guru, yang jadi bu gurunya hanya mama atau ibu saya. Nah, itu juga sebuah apa? Contoh kekhawatiran. Tapi Tuhan Yesus hari ini berkata apa? Memberi pesan kepada kita lewat firman Tuhan, janganlah kamu khawatir. Nah, yang kedua, kita belajar bahwa apa? Daripada khawatir mendingan kita apa? Berdoa. Nah, firman Tuhan katakan, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kamu punya hal-hal yang kamu khawatirkan, bawalah kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nyatakanlah atau ungkapkan semua kebutuhanmu itu kepada Tuhan. Ingat, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha mendengar. Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Contohnya, kalau butuh sepatu ya berdoa, Tuhan aku kok pengen sepatu, saya butuh sepatu. Atau pengen makan enak, ya bilang Tuhan saya pengen makan chicken, ya ayam. Oh saya pengen makan sate, saya pengen makan bakso, ya tinggal berdoa saja. Tuhan akan memberikannya untuk kita, ya apapun, termasuk apa? Ya kesehatan, uang, perlindungan, semua Tuhan bisa berikan. Tinggal apa? Nyatakanlah. Nah, Bu Pandan nih inget dulu waktu Bu Pandan kuliah nih di Jakarta, Bu Pandan itu juga uangnya nggak banyak, walaupun waktu itu Bu Pandan nih kuliah sambil kerja. Suatu hari nih Bu Pandan nih lihat nih temennya Bu Pandan lagi makan Indomie. Nah, di sini siapa yang suka makan Indomie? Angkat tangannya. Nah, kayak Bu Pandan ya suka makan apa? Indomie. Nah waktu itu temennya Bu Pandan tuh makan kayaknya enak banget. Wah Bu Pandan ini jadi pengen. Tapi akhirnya apa? Bu Pandan ini berdoa sama Tuhan. Tuhan kok aku pengen makan Indomie tapi aku gak mau beli gitu. Aku gak punya uang ya Tuhan. Nah tahu gak? Ternyata Tuhan tidak hanya mendengar doa-doa kita untuk sesuatu yang besar loh. Tapi ternyata untuk Indomie yang waktu itu harganya cuma 1.000 aja Tuhan dengerin. Pagi harinya teman Bu Pandan kuliah itu ada yang datang nemui Bu Pandan. Dia bilang dia mau membelikan Bu Pandan Indomie. Wah, bagi Bu Pandan ini apa? Sesuatu yang wow, kenapa? Tuhan mendengar dan menjawab doanya
Bu Pandan. Walaupun itu hanya untuk apa? Indomie. Nah, jadi mulai sekarang jangan ragu, jangan khawatir. Tuhan pasti apa? Mendengar doamu. Apa yang kamu inginkan ya tinggal bilang saja sama Tuhan. Kenapa? Yaitu Bapa yang baik, yang mengasihimu. Dia akan memberi apa yang kamu minta. Ya, apapun yang kamu inginkan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, Tuhan pasti memberikannya. Nah, ada satu kisah di Matius 6. Nah, tadi lagunya udah kita nyanyikan, yaitu apa? Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Nah, kisah di Matius 6 ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang mengajar kita semua bahwa apa? Allah itu Allah yang memelihara hidupmu. Kita suruh lihat burung, tuh lihat burung di udara, empret itu loh, burung pipit itu empret. Ya, itu enggak ada harganya, burung yang murah, enggak penting gitu. Tapi apa? Dia enggak pernah nanam, tapi dia dikasih makan oleh Tuhan. Bunga bakung itu bunga yang liar. Jadi bisa tumbuh sendiri, yang penting ada air, nah dia akan tumbuh sendiri. Itu juga sama, bunga bakung itu dihiasi oleh Tuhan dengan warna-warna yang menarik. Jadi apalagi kita nih, anak-anaknya, kita ini anak Tuhan, pasti Tuhan apa? Memelihara. Betul sekali, Tuhan pasti memelihara kita. Nah, Bu Pandan ada sebuah kisah zaman dulu, ada satu anak laki-laki kecil, ya. Dia mungkin kisaran umurnya 10 sampai 12 tahun. Ayo siapa yang 10 sampai 12 tahun? Ya. Nah, berarti seusia kamu ya. Anak ini, dia ini diberi tugas oleh ayahnya. Untuk apa? Menggembalakan Menggembalakan apa? Domba, betul ya. Dia suruh menggembalakan domba. Dia ini 8 bersaudara. Ya, dia anak paling kecil, dia punya kakak laki-laki itu 7. Dan semuanya keren-keren. Ada yang gagah jadi tentara, ada yang badannya besar, ada yang pintar perang. Wah, semuanya hebat-hebat, dibanggakan sama bapaknya. Tapi dia ini sangat kecil, masih imut-imut, dianggap gak penting sama orang tuanya. Kerjaannya apa? Disuruh-suruh tok. Sama kakaknya juga cuma disuruh-suruh. Jadi gak penting gitu. Tapi apa? Anak ini kalau disuruh gak pernah mengeluh. Dia lakukan dengan sukacita. Dan pekerjaan utamanya adalah apa? Menggembalakan apa tadi? Ya, menggembalakan apa? Domba. Jadi dia kalau pagi semangat dia pergi ke padang. Oh, bawa dombanya. Dombanya ngikutin dia ke padang. Ya di situ seharian. Domba-dombanya makan rumput. Dia sediakan bawa mereka ke sungai. Udah, dia ngapain? Di padang itulah dia banyak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia nyanyi nyembah Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan di padang itu dia jadi orang yang dekat banget sama Tuhan. Mengenal Tuhan. Padahal tahu nggak, di padang itu bukan tempat yang aman loh teman-teman. Kenapa? Karena di padang itu dia akan ketemu dengan namanya apa? Singa. Ya, dia ketemu dengan apa? Beruang. Ketika dia lagi duduk, nyanyi, metik kecapi, sambil dia memuji Tuhan, ya, dia bisa lihat singa mulai datang ngincer dombanya. Kemudian dia mulai apa? Ketika mau menerkam, wah gitu. Anak ini dengan gagah berani dia ambil ali-alinya, dia ambil batu, dia lempar, cedak, singanya diserang sampai akhirnya apa? Singa ini bisa lari, beruang ini bisa lari. Wow, kenapa anak sekecil ini bisa sebegitu tenangnya menghadapi binatang-binatang yang liar, yang mengerikan? Karena dia tahu bahwa dia punya Allah. Dia punya siapa? Allah, punya Tuhan yang apa? Menjaga hidupnya. Nah,
Nah, dia kenal siapa Tuhannya, maka dia punya rasa aman. Dia nggak khawatir dengan apapun. Ada bahaya datang, dia tidak takut. Dia berdoa dan dia mulai apa? Ambil alih-alihnya. Wah, sudah akhirnya apa? Tercatat di Alkitab dia mengalahkan singa dan beruang. Bahkan itu menjadi latihan luar biasanya ketika dia harus mengalahkan siapa? Goliat. Yaitu apa? Pahlawannya orang Filistin. Siapa nama anak ini? Yang tahu angkat tangan? Ya, namanya Daud. Betul sekali. Daud ini dari kecil dia aman dengan Tuhan. Dia nggak khawatir. Karena apa? Dia percaya Tuhan menjagai. Walaupun di padang sendirian, nggak ada bapak ibunya, nggak ada kakak-kakaknya, tapi dia percaya ada siapa? Tuhan yang menjagai, ya. Nah, makanya apa? Dia menulis sebuah mazmur yang indah. Ya. Teman-teman bisa buka nanti di Mazmur 23. Ya. Di situ adalah mazmur nyanyian Daud. Bagaimana dia mempercayai Tuhan dan bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Judulnya apa? Tuhan adalah gembalaku. Ya, Bu Pandan mau bacakan di ayat yang pertama, ya. Di ayat yang pertama, dan ini akan jadi ayat hafalan teman-teman minggu ini ya. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba sekali lagi. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud berkata Tuhan adalah gembala hidupnya, maka dia tidak kekurangan apapun. Selama kita punya Tuhan Yesus, kita tidak butuh yang lain. Tuhan sanggup menjaga hidup kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memelihara kita, menyediakan semua yang kita butuhkan. Ya, yuk pagi ini semua datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala. Teman-teman boleh mulai berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan semua keinginanmu, kebutuhanmu kepada Tuhan, dan katakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku, dan itu cukup bagiku. Aku tidak akan kekurangan apapun. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Yuk semuanya tutup matamu. Kita datang sama Tuhan. Kita mau mengakui seperti Daud mengakui tentang Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala kita, bahwa di dalam Tuhan kita tidak butuh yang lain. Ketika kita memiliki Tuhan Yesus itu sudah cukup untuk kita. Tuhan adalah gembalaku. Semua yang sudah bisa yuk kita nyanyikan sama-sama. Yang belum bisa kita sama-sama belajar lagu ini. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku, dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari saya beri waktu teman-teman untuk mulai berdoa kepada Tuhan. Engkau boleh berdoa apapun.
boleh minta apapun. Firman Tuhan katakan, jangan khawatir, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu, aku butuh perlindungan-Mu. Engkau Tuhan yang memeliharaku. Katakan dari hatimu, engkau boleh minta apapun kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar dan menjawab doanya. Upandan akan berdoa untuk teman-teman semua. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa, kami bawa hidup kami masing-masing kepadamu Tuhan. Semua kekhawatiran kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami tahu Engkau adalah gembala yang baik untuk hidup kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami butuhkan. Kalau kami butuh makan, minum, pakaian, Tuhan yang menyediakan untuk kami. Kalau kami butuh uang, Tuhan yang akan menyediakan untuk keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, kalau kami butuh perlindungan dari sakit penyakit, Tuhan yang akan melindungi dan menjaga kami. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit hari ini, Tuhan yang menyembuhkan kami. Karena Engkau adalah gembala yang baik untuk hidup kami Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam pertolongan Tuhan. Hidup kami ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan yang mendengar setiap doa kami dan menjawab doa-doa kami, bahkan terjadi mujizat dalam hidup kami. Kami terima Tuhan setiap berkat yang terbaik dari Tuhan pagi hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.